Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah cerita tentang rencana perjalanan haji bagian 1 sampai 5 sudah tuntas, jadi menerangkan tentang kegiatan ibadah haji yang flyernya, yang brosurnya sudah disebarkan oleh Kementerian Agama. Kali ini saya akan menceritakan tempat-tempat bersejarah ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hadir di situ. Ini yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Madinah, ya teman-teman sekalian ya. Untuk mengunjungi tempat-tempat ini, teman-teman, pemerintah menyediakan satu tour gratis untuk seluruh jamaah ya. Tahun kemarin kita dapat gratis, saya kurang tahu kalau tahun ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun ini juga turnya gratis juga teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Nah teman-teman, ini adalah rencana turnya. Jadi teman-teman tadi gelombang pertama sudah sampai di Madinah. Terus di Madinah ngapain saja gitu kan, selain kita di Masjid Nabawi untuk sholat. Nah nanti ada tur dari pemerintah untuk mengetahui lingkungan di sekitar kota Madinah. Ya, yang pertama nanti teman-teman akan diajak ke Masjid Quba, kemudian ke Jabal Uhud, kemudian ke kebun dan pasar kurma, kemudian ke Masjid Qiblatain, dan terakhir ke Masjid Khandaq. Ya, baik. Selanjutnya. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman pertama akan diantar ke Masjid Quba. Ya, apa sih Pak istimewanya masjid ini gitu kan, sampai-sampai ini harus kita kunjungi. Nah teman-teman sekalian, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sebelum ke Madinah beliau ke Gua Sur 3 hari, ya, bersembunyi di situ dari kejaran kaum Quraisy, ya, kafir Quraisy. Kemudian beliau menuju Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, beliau singgah dulu ke tempat ini, ke Quba. Kemudian beliau membangun masjid. Nah, inilah masjidnya, teman-teman. Jadi masjid ini penuh dengan sejarah, teman-teman ya. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membangun masjid. Ya, istimewanya lagi masjid ini, teman-teman sekalian, ketika teman-teman sholat 2 rakaat di masjid ini, itu pahalanya, derajatnya sama dengan umroh. Masya Allah, luar biasa, teman-teman ya. Jadi jangan lewatkan untuk sholat 2 rakaat di masjid ini, teman-teman saya. Ya, nanti dari hotel itu sekitar jam 8 pagi, ya, rombongan dengan menggunakan bis langsung ke masjid ini. Teman-teman bisa lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, bisa lakukan sholat duha 2 rakaat di masjid ini, teman-teman ya. Ada satu tempat lagi yang spesial ya. Kalau teman-teman membutuhkan mushaf Al-Quran cetakan Madinah, itu belinya di sini, teman-teman. Di Masjid Quba. Itu yang ada panah kuning sebelah kiri, terus ada saya lingkari. Itu ada kios outlet, factory outlet, ya. Kios penjualan mushaf Al-Quran resmi. Ya, mushaf ini yang diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan masjid-masjid di sekitar Mekah dan Madinah. Ini mushaf yang sah ya. Jadi teman-teman dari Indonesia jangan membawa mushaf terus dititipkan ke sini ya, pasti nanti dikeluarkan dari masjid. Jadi percuma, sia-sia teman-teman ya. Jadi teman-teman beli saja di sini, di Masjid Quba ini ada kiosnya. Itu yang kecil, saya beli yang kecil itu 23 real, kemudian ada yang ukuran sedang dan ada ukuran yang besar. Tentu semakin besar semakin mahal, teman-teman ya.
silakan saja teman-teman, perlu berapa, mungkin ada oleh-oleh, ada titipan dari teman-teman di Indonesia, minta dibelikan mushaf, belinya nanti di sini. Dan untuk kemarin di rencana persiapan sudah saya sampaikan, jangan lewatkan teman-teman untuk mewakafkan Al-Quran di dua masjid utama ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, jadi teman-teman beli di sini, nanti masukkan, titipkan ke askar atau yang bagian cleaning service, dititipkan untuk ditaruh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya teman-teman, ini yang pertama ya, Masjid Kuba, jangan lewatkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sudah tinggal di Madinah dan di Madinah sudah ada masjidnya beliau, Masjid Nabawi, tapi beliau sering ke Masjid Kuba hanya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Masjid ini salah satu masjid yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sempatkan ke sini, sempatkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, baik. Selanjutnya, setelah dari Masjid Kuba, teman-teman akan diantar ke Jabal Uhud. Ya, loh, apalagi nih Pak? Apa istimewanya Jabal Uhud? Ya, Jabal Uhud, ya, di tempat inilah pernah terjadi perang Uhud. Ya, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan. Karena apa? Karena umatnya tidak patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman jangan melanggar larangan Rasulullah ya. Jadi waktu itu ketika perang, di awal pasukan muslimin itu sebenarnya sudah menang. Ya, sudah menang. Kemudian kaum kafir sudah hampir mundur gitu kan. Kemudian pasukan panah itu diperingatkan oleh Rasulullah tidak meninggalkan posnya di balik-balik bukit itu, pasukan panah. Tapi apa yang terjadi? Karena pasukan panah itu tergiur dengan di situ rampasan perang, ghanimah, ya. Kemudian mereka turun berebut ghanimah, harta rampasan perang. Nah, melihat itu, kaum kafir yang hampir pulang itu berbalik, dia menyerbu dari belakang bukit. Akhirnya kaum muslim mengalami kekalahan. Ya, sampai-sampai waktu itu Rasulullah mengalami cedera yang lumayan parah ya teman-teman. Kemudian ada 7 sahabat beliau yang syahid ya, mati syahid di tempat ini. Nah, 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan di tempat ini, yang dikotakin itu ya, yang dipagar itu. Nah, ini adalah makam 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita datang ke sana, kita berziarah ke para syuhada, kita doakan beliau, para syuhada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Jabal Uhud, ya, menurut sebagian hadis, ya, adalah salah satu bukit yang nanti Allah angkat ke surga. Jadi bukit ini nanti ada di surga. Istimewa sekali ya teman-teman sekalian. Kemudian inilah bukit yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam suatu kisah pernah Rasulullah ada di atas bukit ini, Jabal Uhud itu bergoyang, teman-teman sekalian. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Jabal Uhud agar tidak bergoyang, karena di atas Jabal Uhud itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Jabal Uhud pun diam. Ya. Kenapa Jabal Uhud bergoyang? Itu saking riangnya, saking senangnya Rasulullah ada di atas Jabal Uhud. Ya. Teman-teman bayangkan bahwa gunung saja senang gitu, cinta kepada Rasulullah, apalagi kita umatnya. Ya, jadi teman-teman di sini, teman-teman berziarah, kemudian teman-teman pandanglah itu Jabal Uhud, ya, bahwa itu adalah bukit yang nanti ada di surga. Insya Allah kalau kita berinteraksi dengan Jabal Uhud, kita pun akan ikut ke surga. Ya, itu cita-citanya teman-teman sekalian ya. Nanti ketika kita di surga, kita juga akan melihat Jabal Uhud.
Seperti itu, teman-teman ya. Jadi tidak ada ibadah lain di tempat ini ya. Di sebelah kanan itu ada masjid juga ya. Teman-teman juga bisa melakukan apa kalau ingin sholat ya, sholat tahiyatul masjid. Ini sholat duha bisa, karena di sini masih sekitar jam 9, setengah 10 gitu ya. Silahkan saja, silahkan. Ini mungkin sekitar 30 menit dari teman-teman di area ini, teman-teman. Nanti kalau yang di sekitar parkiran busnya itu, nanti banyak pedagang juga di situ. Ada kurma, ada macam-macam ya. Ada sajadah, ada apa pernak-pernik oleh-oleh haji ada juga ya gitu ya. Jadi teman-teman ke sini dulu ke apa yang dikotakin itu ya, di situ berdoa ya. Di situ adalah makam 70 sahabat Rasulullah SAW dimakamkan di situ. Kemudian teman-teman pandanglah itu Jabal Uhud ya. Masya Allah, indah sekali. Dan cirinya teman-teman, menurut beberapa kisah, ciri Jabal Uhud adalah gunung ini nampak lebih merah daripada gunung-gunung di sekitarnya. Warnanya. Jadi apa warnanya itu lebih merah daripada gunung-gunung sekitarnya. Kalau gunung-gunung sekitarnya itu agak kehitaman, karena ini gunung-gunung batu semua teman-teman sekalian. Ya, itu tandanya. Baik. Setelah dari Jabal Uhud, teman-teman nanti akan diantar ke kebun kurma. Nah, teman-teman bisa tahu pohon kurma itu seperti apa, buahnya ada di mana gitu kan. Nanti yang buah yang ada di pohon itu seperti apa, cara panennya kayak gimana gitu kan. Nanti teman-teman diajak ke sini ya. Nah, kemudian di situ juga ada pasar kurma. Ya, teman-teman silahkan membeli kurma. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, di sini agak mahal. Nah, kurmanya gitu, kurmanya agak mahal. Yang lebih murah itu nanti di Pasar Murah Madinah ya. Nanti saya ceritakan lagi di mana teman-teman bisa beli. Baik ya. Ini kalau di sini hanya kebun kurma dan pasar kurma untuk teman-teman bisa beli oleh-oleh ya. Baik. Selanjutnya. Nah, ini dari kebun kurma teman-teman akan diantar ke Masjid Qiblatain ya. Masjid Qiblatain itu apa sih, Pak? Masjid Qiblatain adalah masjid dua kiblat. Ya. Kok kiblatnya ada dua, Pak? Katanya. Iya. Dulu teman-teman sekalian, ya ketika awal-awal Rasulullah berdakwah itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis di Palestina, di Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Ya, kiblatnya ke sana. Kemudian Rasulullah sering bermuram durja ya, memandang ke atas langit, cuma beliau tidak mengungkapkan. Cuma Allah tahu kan. Allah tahu bahwa Rasulullah menginginkan kiblatnya tidak di Baitul Maqdis, tapi di Masjidil Haram ya, karena semua nabi ya, semua rasul kiblatnya di Masjidil Haram ya. Jadi pada tahun 2 Hijrah itu, saat Rasulullah ada di masjid ini ya, dulu namanya Masjid Bani Salamah ya. Ketika beliau di sini mengimami sholat zuhur, ketika rakaat 2 selesai, itu turun wahyu bahwa kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram ya. Saat itu juga seluruh jamaah termasuk Rasulullah berputar 180 derajat ya, karena Baitul Maqdis adanya di utara, sementara Masjidil Haram adanya di selatan masjid ini ya. Jadi berbalik 180 derajat teman-teman ya. Jadi kalau yang di situ ada kubah yang besar, itu menghadap ke Masjidil Haram, sementara kubah kecil yang di pintu masuk semula itu arahnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya, jadi ada dua kubah 180 derajat. Jadi dua kubah ini untuk menandakan bahwa di situ pernah ada dua kiblat, dua arah kiblat. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Itulah uniknya masjid ini ya, dan Rasulullah pernah di sini teman-teman ya. Dulu kami waktu haji tahun kemarin, kami tidak sempat turun ke sini ya, masih zaman pandemi gitu kan. Cuma hanya lewat di masjid ini, kita tidak turun dan kita tidak sempat melihat-lihat. Mudah-mudahan teman-teman untuk tahun ini bisa
bisa masuk di masjid ini, bisa lihat-lihat, oh ini kiblat yang lama, oh ini kiblat yang baru, seperti itu teman-teman ya. Dan Rasulullah pernah di sini gitu. Baik, selanjutnya teman-teman, nah ini Masjid Khandaq ya, terkenalnya dengan nama Masjid 7 atau Sab'u Masajid atau Al-Masajid As-Sab'u, jadi Masjid 7 ya. Ini sebenarnya bukan masjid teman-teman, dulunya ini adalah pos-pos penjagaan waktu perang Khandaq ya. Ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah, itu Yahudi itu bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy di Makkah, ingin menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Mereka bekerja sama ya. Jadi provokatornya orang-orang Yahudi. Jadi sampai sekarang Yahudi jadi provokator, teman-teman ya. Ya, begitu. Jadi ketika pasukan akan menyerang ke Madinah atas usul Salman Al-Farisi, ini orang Majusi yang masuk Islam, beliau mengajukan usul untuk membangun parit. Ya, Khandaq itu parit, tapi dari bahasa Persia, Majusi ya. Khandaq itu paritnya panjangnya 5,5 km ya, lebarnya 4,6 meter dan dalamnya sekitar 3,4 meter dalamnya. Dibangun dalam waktu 10 hari, dan Rasulullah SAW beliau juga ikut ya menggali tanah untuk membangun parit. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Pemimpin bukan hanya memerintah, beliau juga turun tangan ya. Itulah pemimpin yang panutan kita semua teman-teman sekalian ya. Ini adalah masjid bekas-bekas pos penjagaan itu pada zaman zaman Khalifah Umar ya, bukan Umar bin Khattab. Itu dibangun masjid-masjid ini. Dan di pemerintahan yang terakhir ya, itu zaman setelah Utsmani, itu ada beberapa masjid disatukan jadi satu. Tapi ada juga dua masjid, dua pos penjagaan yang sudah tidak ada bekasnya lagi ya, karena proses pembangunan teman-teman sekalian. Jadi ini teman-teman ketika hadir di sini, teman-teman bayangkan bahwa ini adalah Rasulullah pernah di sini ya, pernah di sini bersama-sama dengan kaum muslimin membangun parit ya untuk pertahanan dari serangan Yahudi yang bekerja sama dengan kafir Quraisy di sini ya. Jadi beliau juga ya, Rasulullah SAW memberi komando dan beliau siap di salah satu pos penjagaan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa rasakan auranya di sini ya teman-teman ya. Indah sekali teman-teman ya. Jadi kita mengenal Rasulullah itu tadi, kita mengenal di yang pertama di Masjid Quba tadi ya, di Masjid Quba. Kemudian setelah Masjid Quba ada di Jabal Uhud ya, setelah di Jabal Uhud ada Masjid Qiblatain, dan ini yang terakhir adalah Masjid 7 atau Sab'u Masajid ya, biasa dikenal seperti itu teman-teman. Baik, nah itu teman-teman, itu adalah tur yang gratis yang diberikan oleh pemerintah Kementerian Agama ya. Kementerian Agama Republik Indonesia sudah merencanakan tur ini gratis untuk seluruh jemaah ya. Jadi itu nanti per kloter ya, per kloter berangkatnya. Jadi satu kloter itu sekitar 10 mobil ya, satu mobil isi 40 orang. Jadi satu kloter kan satu rombongan sekitar 40 orang ya. Jadi satu rombongan itu satu mobil. Semuanya ada 10 mobil. Bis ya. Jadi gantian. Jadi teman-teman ketika ada perintah harus segera kembali naik bis, harus cepat-cepat. Soalnya apa? Nanti berikutnya itu ada bis kelompok yang lain. Takutnya nanti teman-teman nyasar ke bis yang lain dan ini nggak bisa pulang ke hotel gitu ya. Jadi harus cepat-cepat, jangan memisahkan diri ya, tetap bergabung dalam rombongannya masing-masing dan hafalkan bis yang dinaiki ya, jangan salah naik bis, nanti bisa kemana-mana gitu teman-teman ya. Ya harus hati-hati teman-teman ya. Jadi teman-teman hadir di sana
mudah-mudahan informasinya sudah sampai, jadi teman-teman tahu kan, oh ini Masjid Kuba. Masjid Kuba saya harus ngapain? Saya harus sholat 2 rakaat di sini, ya, karena derajatnya sama dengan umroh, ya. Tapi kalau nggak ada tahu ilmunya, cuma lihat-lihat gitu kan, sia-sia, gitu, teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa membeli mushaf Al-Quran di situ, di Masjid Kuba, ya, ada kiosnya di situ, yaitu yang kios yang resmi, teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa nanti jalan-jalan ke Jabal Uhud, ya. Bayangkan di situ ada salah satu bukit, salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan gunung ini nanti ada di surga. Bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman pernah memandang gunung ini secara nyata, pernah dipandang gitu kan, insya Allah kita juga akan bertemu dengan gunung itu di surga. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke surga dan bisa memandang Jabal Uhud yang ada di surga. Ya, selanjutnya nanti jalan-jalan ke pasar kurma. Ya, silakan kalau mau belanja belanja, kalau nggak belanja juga nggak apa-apa sih, gitu kan. Coba lihat-lihat kan pohon kurma seperti apa, gitu kan. Setelah itu nanti ke Masjid Qiblatain, ya. Di situ ada peristiwa perubahan arah kiblat. Setelah dari Masjid Qiblatain, nanti teman-teman ke Masjid 7. Ya, di situ tempat perang Khandaq, ya, perang Parit zaman Rasulullah SAW. Ya, baik. Ke depan saya akan cerita tentang tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Ya, ini yang gratis saya ceritakan dulu supaya teman-teman, wah ini gratis, jadi harus ikut gitu ya. Harus ikut ya. Nanti kalau yang di sekitar Masjid Nabawi itu jalan sendiri, ya, jalan sendiri. Kalau teman-teman nanti ada mau tawif, ikut KBIH, biasanya nanti ada yang menerangkan setiap tempatnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman tidak ikut KBIH, itu jalan sendiri ya. Ketua kloter sama pembimbing haji itu nggak membimbing ke arah sana, ke tempat-tempat bersejarah. Mereka tidak menerangkan gitu kan. Mereka ikut tapi tidak menerangkan ya, karena ketua kloter, pembimbing haji itu kadang-kadang juga belum paham daerah-daerah atau tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya, teman-teman ya, yang tahu persis di sana adalah mutawif karena mereka tinggal di sana dan sering mengantar jemaah yang umroh, yang haji, itu yang hadir di sana. Ya, baik itu teman-teman sekalian ya. Jadi walaupun teman-teman nanti tidak ada mutawif, tidak diantar oleh ketua kloter pembimbing haji, teman-teman sudah tahu ilmunya, teman-teman bisa datang sana. Oh ini nih Masjid Kuba. Nanti saya harus sholat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya. Sementara itu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.